Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Giftiana Nabila Putri dari kelas FST semester 2 ingin mempresentasikan mata kuliah belajar pembelajaran yang berjudul Model Pembelajaran Interaksi Sosial. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki makna lebih luas daripada strategi, metode, atau sekedar prosedur pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut KEM tahun 95 adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada juga dengan pendapat KEM, Dick-and-Kerr tahun 85 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah salah satu perangkat yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Nah, secara singkatnya itu model pembelajaran dapat diartikan suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru mempunyai sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam kelas. Terus selanjutnya ada pertimbangan memilih model pembelajaran. Yang pertama ada karakter materi pembelajaran. Nah, sebelum kita memilih model pembelajaran, kita harus tahu nih materi yang kita gunakan tuh bersifat apa sih. Misalnya materi yang kita gunakan itu bersifat ekstakta atau yang sifatnya harus diuji percobaan agar kita tahu itu tuh nyata. Nah, kalau misalnya kita memilih model yang bersifat ekstakta, berarti kita model pembelajarannya dengan model eksperimen. Terus yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Nah, kalau misalnya kayak tadi kita milih model eksperimen nih, berarti kan kita harus mempunyai sarana yang mendukung dalam model pembelajaran itu dong. Nah, kalau misalnya ketersediaan sarana belajar dengan model pembelajaran dengan eksperimen, berarti sarana belajar yang harus tersedia itu berupa lab. Terus yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Nah, kemampuan dasar siswa ini berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Misalnya di pedesaan itu hanya mampu dengan metode penghafalan karena tidak adanya sarana belajar yang memadai untuk melakukan model pembelajaran lain. Terus di perkotaan bisa dengan tugas berupa penelitian dan sarana belajar di perkotaan sudah memadai. Terus yang keempat atau yang terakhir ada alokasi waktu pembelajaran. Nah, alokasi waktu pembelajaran ini itu sesuai dengan kurikulum saat kita melakukan model pembelajaran itu di suatu sekolah. Terus di sini ada pola pembelajaran. Ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama, pola pembelajaran tradisional 1 yang isinya tujuan, penetapan isi dan media, kemudian guru dan kemudian siswa. Terus yang kedua, model pembelajaran tradisional 2 yang isinya tujuan, penetapan isi dan media, kemudian guru dan media, kemudian siswa. Yang ketiga, pola pembelajaran guru dan media. Isinya tujuan, penetapan isi, kemudian guru, siswa, media. Karena di situ tanda panahnya guru, siswa, terus ke media. Terus yang terakhir ada pola pembelajaran bermedia. Ya, tujuan, penerapan isi dan media, kemudian terakhir siswa. Nah, dalam slide ini kita bisa tahu nih, kalau misalnya dari tradisional 1 sampai bermedia, berarti dengan berkembangnya media pembelajaran, guru tuh nggak jadi peranan pertama dalam penyampaian informasi kepada siswa. Dengan berkembangnya waktu ke waktu, siswa dapat menggali informasi pembelajaran yang sedang diajar tidak melalui guru, tapi bisa dengan berbagai media, misalnya dari majalah, dari koran, dari internet, atau bisa juga kan sekarang banyak bimbel-bimbel online, contohnya seperti Ruang Guru. Jadi dia bisa belajar tanpa adanya guru di hadapan dia, tapi bisa melalui gadgetnya masing-masing dan dilakukan di rumahnya masing-masing. Terus di sini ada ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar. Jadi model pembelajaran yang kita pilih itu kita tahu berdasarkan teori siapa, teori pendidikan dari siapa, dan teori belajar dari siapa.
Terus yang kedua, mempunyai misi dan tujuan pendidikan. Model pembelajaran yang kita pilih tentu saja, kita harus tahu nih misi model pembelajaran itu dalam dunia pendidikan apa, dan tujuannya dalam pendidikan peserta didik itu apa. Dan ketiga, dapat dijadikan pedoman perbaikan kegiatan belajar. Yang keempat, ada memiliki bagian-bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan. Dan yang terakhir, keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional. Selanjutnya, model pembelajaran interaksi sosial. Menurut teori Gestalt atau Fit teori, model interaksi sosial merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau learning to live together. Nah, model pembelajaran menurut teori Gestalt ini tuh mempunyai pemahaman bahwa peserta didik tuh mempunyai peranan loh di masyarakat, dan dia dapat bersosialisasi di masyarakatnya. Dia nggak hanya harus bersosialisasi di teman sekelas atau di lingkungan sekolah, tapi dia juga harus tahu kalau peranan diri dia di masyarakat itu ada. Terus teori Gestalt ini mempunyai aplikasi dalam pembelajaran, dan aplikasi itu ada 4. Di antara ada pengalaman atau insight, yang kedua pembelajaran yang bermakna, dan yang ketiga perilaku bertujuan, dan terakhir prinsip ruang hidup. Terus kemudian ada model interaksi sosial yang mencakup strategi. Yang pertama ada kerja kelompok. Kerja kelompok itu mempunyai tujuan untuk siswa itu dapat mengembangkan sebuah keterampilan. Kalau di kerja kelompok berarti dia tuh bisa ngejain itu tuh dengan bareng-bareng, nggak harus sendiri. Terus ada pertemuan kelas. Nah, pertemuan kelas ini tuh mengembangkan suatu pemahaman di diri si siswa dan memperkenalkan rasa tanggung jawab. Terus yang ketiga ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah berarti siswa itu diajarkan gimana sih cara memecahkan masalah. Misal dengan soal MTK, pemecahan masalah itu gimana. Terus yang keempat ada bermain peran. Nah, bermain peran ini tuh ada tujuannya. Bermain peran itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk menemukan nilai-nilai sosial, atau dia tahu nih nilai-nilai sosial yang harus dia terapkan di kehidupan dia tuh apa aja. Terus yang terakhir ada simulasi sosial. Nah, simulasi ini merupakan dalam KKBBI itu metode pelatihan yang memperagakan dengan tiruan yang nyata. Jadi simulasi sosial bisa diartikan kita ngasih tahu nih, nanti kamu kalau misalnya kita bilang nih ke siswa, kamu di kehidupan sosial tuh kayak gini loh, nanti kayak gini. Jadi dia tahu nih kehidupan sosial yang di kehidupan nyata atau di luar sekolah tuh kayak gimana. Sekian presentasi dari saya, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.